Salam sukses. Irma memang top. Rasanya hanya Irma yang konsisten paling berani semprot Rocky dan Refli sampai dipermalukan argumen-argumen yang niat jahatnya itu. Banyak penggiringan-penggiringan opini atau kata-kata kotor Rocky dan Refli yang menyudutkan dan ditujukan pada Jokowi. Hingga hal ini memantik sorotan masyarakat. Dalam hal ini kalau saya pinjam omongan Irma yang lebih kurangnya adalah bahwa para tokoh-tokoh pembenci ini sebenarnya sudah melampaui batasnya di dalam menyudutkan Jokowi ini. Justru semestinya para tokoh-tokoh pembenci ini jangan selalu menggali sesuatu yang pesimis. Artinya para pembenci ini dalam melihat bangsa ini selalu dalam skup yang kecil-kecilnya saja. Kalau seperti ini kan namanya orang-orang receh. Misalnya orang kena korengan pun yang disalahkan Jokowi. Coba para pembenci ini berani apa tidak melakukan tuduhan-tuduhan kotor seperti ini pada Prabowo. Lalu kali ini seperti apa Irma mempermalukan Rocky dan Refli? Inilah videonya. Mestinya kita sebagai bangsa, ya kan, melihat segala sesuatu itu dengan jernih. Kita lihat Indonesia gitu loh, ya jangan ngelihat kok skupnya yang kecil-kecil gitu ya. Iya, iya. Misalnya kaliber-kaliber dari pakar hukum tata negara, kemudian tokoh-tokoh besar ngeributin Fufu Fafa itu menurut saya itu bener-bener receh banget gitu loh. Nggak masuk akal gitu ya. Masa yang begituan diperdebatkan sampai tarik ulat leher gitu. Itu juga menurut saya nggak konstruktif gitu Bang. Memalukan kalau menurut saya. Seperti gitu, nggak masuk akal ya. Nggak masuk akal. Ya. Masa sampai sejauh itu tidak rasionalnya ya? Nah itu dia, bingung kan? Jadi Gibran itu dikulik semuanya. Alamatnya, nama istrinya, nama orang tuanya, nomor handphonenya, kemudian sama akun dia Ciliparinya. Ketika dimasukkan nomor handphone Gibran, ini nomor handphonenya Gibran jelas. Muncullah kemudian akun pemulihannya. Akun pemulihannya ternyata @cili_pari. Jadi benar nomor handphonenya Gibran, Cilipari terkonfirmasi. Menariknya ketika dua variabel itu dimasukkan, yang muncul apa? Fufu Fafa. Fufu Fafa itu melakukan postingan itu ada sekitar 5.000 mulai tahun 2013, 14, 2018 sampai 2020. Jadi sebenarnya sudah kalau bahasanya MK Bang Arni, udah cetowelo-welo ya. Ini siapa itu di balik akun Fufu Fafa. Selain bahasanya sangat kasar dan kemudian ini menyinggung kita juga ya karena presiden terpilih Pak Prabowo itu waduh benar-benar dihina di situ. Ya gitu. Karena baik dihina beliaunya, dihina keluarganya, dihina putranya, dihina yang lain-lain. Bahkan ada 11 artis Bang Karni. Itu juga dihina. Mulai dari Syahrini, kemudian Mbak Wanda Hamidah, kemudian juga nama yang ada 11. Bahasanya bahasa yang sangat menurut saya sangat tidak berpendidikan. Nah bahasa itu muncul juga Bang Karni tidak hanya di Fufu Fafa, tapi di akun resmi yang namanya Cilipari. Nah teori ketiga yang menurut saya yang juga bisa dipertanggungjawabkan adalah teori pengalihan isu. Kalau teori pengalihan isu ini kita bisa lihatnya secara post factum. Setelah kejadian itu bagaimana? Apa isu-isu yang berkembang atau berita-berita yang berkembang. Sebelum kejadian, hal yang paling luar biasa di Republik Indonesia ini adalah kritik terhadap pemerintahan Presiden Jokowi termasuk kepada Gibran Rakabuming Raka. Dan kritik kepada Gibran, Fufu Fafa terutama, itu sampai pada sebuah kesimpulan agar dia tidak dilantik. Banyak sekali tokoh-tokoh yang menyuarakan itu. Eros Jarod CS misalnya, kemudian petisi 100 dan lain sebagainya, mengatakan dua hal. Adili Jokowi dan jangan dilantik Gibran Rakabuming. Kalau orang-orang besar yang harusnya memikirkan bagaimana program-program pemerintah ini bisa sampai ke tangan rakyat, kemudian menjadi maslahat bagi rakyat, gitu kan? Atau kalaupun memang mau bicara soal penegakan hukum, maka bukan presiden yang diubek-ubek, ubek-ubek dong itu KPK, ubek-ubek itu polisi, ubek-ubek itu Bareskrim, ubek-ubek itu kejaksaan, gitu harusnya. Iya. Satu-satu dirunut gitu. Ini orang korengan Jokowi yang salah gitu. Iya, iya, iya. Itu yang mengerikan menurut saya. Rumah mereka kejatuhan batu pun Jokowi Jokowi yang salah gitu.
Saya sih bukan bermaksud untuk membela Jokowi, Bang, Iya, tapi iya. fakta yang membuktikan ya, Bang. Bangsa ini dibodohi, dibikin dungu oleh Jokowi sehingga nggak mampu lagi untuk mengeluarkan pikiran alternatif. Jadi sekali lagi poin saya bukan soal kalkulasi kuantitatif, tetapi kalkulasi untuk menghasilkan seorang yang dalam kualitas apapun berbeda dengan Prabowo, berbeda dengan Jokowi, dan berbeda dengan siapapun. Untuk menegakkan kembali lembaga-lembaga yang dirusak oleh Jokowi. Saya di dapil saya contohnya, di dapil saya. Ketika saya bicara dengan masyarakat misalnya, mereka nggak tahu menahu tuh Bang soal yang dicelotehkan orang-orang itu, orang-orang para pembenci itu bahwa begini begon, nggak ada. Mereka bilang bahwa Pak Jokowi membangun Indonesia dengan sangat baik. Itu yang terjadi di bawah. Iya, Ya. iya. Maka saya selalu bilang, coba deh kita belajar untuk bicara clear. Kalau bagus bilang bagus, kalau nggak bagus kita kritisi. Jangan seperti presiden akal sesat yang semuanya salah, semuanya jelek, semuanya nggak bagus, semuanya bodoh, semuanya dungu. Iya, iya. Cuman dia sendiri yang pinter. Pernah nggak sih berpikir kalau di atas langit itu ada langit? Nah ini saya selalu bilang gitu loh, ini sesat pikir jadinya. Iya. Parah nih, masyarakat diadu dengan masyarakat, kemudian masyarakat dihadap-hadapkan dengan pemerintah. Menurut saya ini nggak konstruktif sekali. Ya kan kita bisa lihat ya, Prabowo nggak terganggu gitu Iya, ya. iya. Karena saya melihat Prabowo ini seorang negarawan yang pantas jadi presiden menurut saya. Pantas jadi presiden dan dia memang menurut saya ke depan ini kita punya harapan, Bang. Ketegasan sikap beliau ya, bahwa banyak hal-hal yang memang harus dibenahi. Iya, iya. Dan banyak juga hal-hal yang sudah dilakukan Pak Jokowi baik itu disampaikan Pak Prabowo ini baik dan saya akan lanjutkan. Itu kan luar biasa sebenarnya. Jangan juga kemudian ini diadu-adu terus ya udah nggak mau nih orang ya udah bilang jangan diadu, masih aja ngadu gitu kan. Karena itu ada tugas. Ada tugas ya. Ada tugas untuk mengadu. Berarti ada cuan ya. Antara tugas dan cuan itu udah seiring ya. Jadi memang agak repot juga. Repot banget. Jadi pokoknya harus walaupun Dilaksanakan. sebenarnya tidak benar harus dilaksanakan. Harus dilaksanakan. Nah, ini bahaya ya. Jadi kalau sikap kawan-kawan di DPR dengan gerakan-gerakan kawan-kawan ini apa sih, ada pengaruhnya nggak ya? Kalau di DPR saya kira enggak ya. Enggak ya. Karena kita bicaranya program pemerintah rata-rata. Contohnya di komisi saya gitu. Kita nggak pernah tuh bicarain presiden akal sesat, terus kemudian si A, si B nggak pernah kita bicarain. Buang waktu ya. Buang waktu. Iya. Jadi kita bicara soal bagaimana program ini nyampe ke tangan masyarakat, kita kawal ya baik distribusinya maupun anggarannya. Dan itu kami lakukan secara bersama-sama. Seperti Kakak Irma mengatakan bahwa yang ahli tata negara Bicara tupoksinya, Pak. bicara tupoksinya, yang ahli ekonomi juga seperti itu. Ahli filsafat bicara filsafat, Pak. Ya filsafat ini bisa kemana-mana, Betul. gitu kan? Kan guru dari semua ilmu. Iya makanya. Kita paham sih Bang sebenarnya. Cuman jangan dibolak-balik gitu ya. Jangan dibolak-balik kemudian justru menjadi kontraproduktif lah ya. Untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa ini jadi kontraproduktif kalau menurut saya sih Bang. Ilmu retorika itu ya, kalau memang dipelajari, dinikmati, dihayati ya asik, gitu kan? Apalagi buat konten ya Bang. Nasdem ini kan bisa dibilang diposisikan itu berseberangan dengan Jokowi. Buktinya kita bisa survive. Iya, PKS begitu Sama. juga kan, PKB Nggak ada masalah. nggak ada masalah. Ya tingkat keterpilihan, kemudian fasilitas yang nggak ada persoalan sebenarnya. Ini kan sekarang yang mau digoreng ini Jokowi, ya, Jokowi dan orang-orangnya kan itu saja dari dulu. Yang kita sering kumpul, saya juga beberapa kali ikut kumpul ya, saya dengerin gitu. Tapi memang ini apa ya, karakter juga sih, ya. Satu, kedua ada kemungkinan juga karena pernah dapat posisi bagus, kemudian posisi itu lepas, nah, jadi kecewa kan? Ya. Kebanyakan begitu sih. Kebanyakan Orang nggak bisa menerima tidak bisa menerima keadaan. saya salah satu pendiri Partai Nasdem kan Bang, sama Bang Zulfan juga kan kita. Ya kalau misalnya Partai Nasdem suatu hari mungkin saya nggak nyaman di Partai Nasdem, mungkin saya akan pensiun Bang. Itu apa saya ribut-ribut? Iya. Itu apa saya bicara
apa hal-hal yang menurut saya nggak konstruktif untuk saya, ya saya pensiun aja bang. Harusnya yang diperdebatkan di podcast ataupun di TV-TV gitu ya, nggak cuman fufu fafa misalnya kan. Coba soal apa namanya tenaga kerja, lapangan pekerjaan, misalnya mau ngomongin pasir laut lah gitu ya, mau ngomongin korupsi di tambang lah dan lain. Oke aja menurut saya nggak ada masalah, tapi nggak usah. Jangan fufu fafa gitu loh. Ini menurut saya ngelihatnya kok Ya kan nggak edu gitu ya bang. Itu kan yang dianggap seksi. Hal-hal seperti ini kan bisa terjadi terhadap siapapun. Katakanlah itu benar. Kapan dia menyebutkan itu? Ya kan? Ketika Pak Jokowi dengan Pak Prabowo masih saling bersaing. Ya logik aja kan? Saling katakanlah mengkritik. Tetapi kan setelah itu semuanya selesai. Makanya saya bilang kan nggak edu saya bang, ya nggak educated gitu loh bang. Iya. Untuk orang-orang sekelas itu Iya, iya. bicarain itu menurut saya nggak sama sekali nggak, memalukan diri sendiri menurut saya. Nah sekarang saya cuma pengen tahu nih mereka ini ke depan ini setelah Prabowo jadi presiden berani nggak begitu? Berani nggak ngata-ngatain Pak Prabowo sama seperti mereka ngata-ngatain Jokowi? Kan Pak Jokowi selama ini dikatain apa aja nggak pernah respon, ya kan? Iya. Saya pernah tanya, kok nggak pernah respon Pak? Dikata-katain apa namanya sama presiden akal sesat itu kan? Dia bilang untuk apa? Nggak penting juga untuk ngerespon gitu. Iya, betul. Apa? Terakhir. Itu hal kecil lah. Saya kerja aja. Ya. Jadi menurut saya, ya orang ini nggak penting bagi Pak Jokowi gitu loh. Jangan kan Jokowi kita aja nggak penting. Iya, makanya mungkin emosi kali ya, nggak pernah digubris gitu sama Pak Jokowi, makin menjadi gitu. Mungkin kepengen direspon. Ya, gitu. kepengen diundang ke istana. Mungkin gitu. Kalau diundang Tapi nggak diundang-undang kan orang udah dilirik aja enggak, direspon aja enggak. Itu saya pernah tanya Pak. Saya pernah ketemu sama beliau, saya tanya kan kenapa sih nggak direspon gitu, nggak perlu. Yang kita perlu itu adalah bagaimana caranya agar Indonesia ini ke depan jauh lebih baik.